Indonesia is the most beautiful land in the universe. Mohon izin kepada Bu Romi selaku guru mata sosiologi. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Nama saya Faisal Ahmad Hidayat. Nama saya Elsa Mayori. Nama saya Julia Katantra Kumala. Nama saya Mutiara Rahma. Dan nama saya Muhammad Gandia Darajat. Kami di sini akan sedikit menampilkan video tentang globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, jadi teman-teman, yang akan kita bahas di sini yaitu konsep globalisasi dalam bidang sosial budaya, lalu dampaknya, contoh globalisasinya, cara menyikapi globalisasi tersebut, dan kesimpulan dari materi ini. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, konsep globalisasi sendiri adalah proses menyatukannya dunia ke dalam satu kesatuan sistem atau kaidah yang sama. Dalam arti lain, globalisasi yaitu suatu proses di mana antar individu maupun antar kelompok saling berinteraksi dan bergantung. Lalu konsep globalisasi dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang ini, globalisasi dapat diartikan sebagai penyebaran maupun perubahan nilai-nilai, norma, gagasan, pemikiran yang sifatnya menyeluruh atau mendunia dengan cara tertentu untuk mempererat hubungan sosial. Selanjutnya, ada dampak-dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Pastinya, dalam suatu bidang maupun gagasan, terdapat dampak positif dan dampak negatif. Jadi, dalam globalisasi di bidang sosial budaya, apa aja sih dampak positif dan dampak negatifnya? Dampak positif dari globalisasi bidang sosial budaya sendiri adalah 1. Dapat menumbuhkan dinamika yang terbuka. 2. Masyarakat lokal semakin mudah berinteraksi dengan masyarakat luas. 3. Masyarakat dapat mengenal dan belajar dari berbagai kebudayaan luar. 4. Masyarakat yang berpikir rasional. Rasional sendiri memiliki arti suatu pola pikir di mana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia. 5. Terjadinya pertukaran budaya baik lokal, nasional maupun internasional. 6. Yang terakhir, menumbuhkan kinerja yang berwawasan luas pada diri individu. Selanjutnya ada dampak negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya, yaitu 1. Terkikisnya kearifan lokal, 2. Pergeseran nilai-nilai sosial yang menimbulkan anomi, 3. Munculnya sikap individualisme atau ketidakpedulian terhadap bersama, 4. Bentuk kesenian tradisional terdesak kesenian modern, 5. Terjadinya ketimpangan sosial, 6. Mudahnya prinsip-prinsip kekeluargaan di kehidupan bermasyarakat. Ketidakpedulian di sini menunjukkan sisi negatif dari arus globalisasi dalam bidang sosial budaya. Nah, jadi selain ada dampak positif dari globalisasi di bidang sosial budaya, ada juga tuh dampak negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya. Lalu kita lanjut ya ke contoh globalisasi dalam bidang sosial budaya. Contoh globalisasi dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima oleh anak dalam negeri. Contohnya, maraknya anak muda Indonesia yang menyukai budaya asing seperti Korea, yang mulai mengikuti gaya bahasanya, gaya berpakaiannya, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi penting. Maksudnya di sini adalah bahasa Inggris banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang ketiga, pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern, yang sudah dijelaskan pada poin nomor 1. Sekarang banyak anak muda Indonesia yang mengikuti gaya-gaya orang luar, dengan tujuan untuk menampilkan kepada dunia luar.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibanding agraris. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat yang memilih bekerja di bidang pabrik atau industri dibanding dalam bidang agraris atau menjadi seorang petani atau peternak. Setelah melihat contoh-contoh globalisasi dalam bidang sosial budaya, ada juga nih cara menyikapinya. Yuk kita simak bareng-bareng. Cara menyikapi globalisasi dalam bidang sosial budaya, yaitu ada 3. Yang ke 1, mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, mengenali budaya sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Dan yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Contoh memahami nilai-nilai Pancasila. Ibadah tersebut terdapat dalam Pancasila sila pertama yang bertujuan untuk menghindari sisi negatif dalam arus globalisasi di bidang sosial budaya. Hal yang kedua, keributan di sini mencerminkan ketidaksesuaian dalam sila kedua yang memiliki sifat adil dan beradab. Berteman dengan siapapun sesuai dengan sila ketiga yang berisi tentang persatuan Indonesia. Musyawarah dalam video tersebut sesuai dalam sila keempat yang berisi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang tujuannya berdiskusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Lalu yang terakhir adalah gotong royong, terdapat dalam sila kelima yang menegaskan bahwasannya keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan. Itu dia teman-teman, materi tentang globalisasi di bidang sosial budaya. Gak kerasa ya, kita udah ada di akhir video nih. Tapi sebelum selesai, aku akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi ini. Jadi, dari materi ini, kita dapat mengetahui bahwa globalisasi dalam bidang sosial budaya dapat memberikan dampak positif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, di mana kita bisa mengetahui dan mempelajari kebudayaan asing serta dapat membuka pikiran kita menjadi lebih luas. Tapi teman-teman, di balik manfaatnya tersebut, banyak juga dampak negatif yang dapat membuat masyarakat menjadi kehilangan arah dan apatis, serta berubahnya sistem atau aturan yang telah mentradisi yang berlaku di tingkat lokal. Jadi, saran kami, kalian boleh menerima globalisasi tersebut, tapi kalian juga harus menyaringnya. Nggak boleh semuanya kita terima ya teman-teman. Jadi cukup sekian aja nih materi yang bisa kami bawain. Maaf ya, kami belum bisa maksimal. Jadi kalau teman-temannya mau menambahkan, kami persilahkan. Sebelum aku mengakhiri, aku mau panggil dulu nih, didengerin ya. Ke pasar lama membeli sapu, pulangnya naik bis eksekutif. Belajar sosiologi itu cukup seru. Yuk jadi anak muda yang selektif. Terima kasih kepada Bu Rohmi selaku guru mapel sosiologi. Terima kasih juga kepada anggota kelompok 4 yang telah bersedia menyempatkan diri untuk pembuatan tugas video ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah nonton video kelompok 4 ini tentang globalisasi di bidang sosial budaya. Akhir kata, Terima kasih semuanya. Kami di kelompok 4 yang berantakan. Dari mana, Pak? Iya. Garing. Ya, adanya Udah belum?